Kadang, hidup ngebuat seseorang merasa bingung, terjebak di antara logika dan rasa. Dan di titik itulah dia mulai mencari arah. Bukan karena dia lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dia sadar hatinya nggak bisa terus pura-pura kuat. Akhir-akhir ini, dia makin sering ngobrol, bukan sama orang, tapi sama semesta. Dalam doanya, dalam pikirannya, dalam hening malam yang panjang, dia tanya, apa aku udah ambil jalan yang benar? Apa aku udah kehilangan sesuatu yang gak seharusnya aku lepasin? Dan tanpa dia duga, namamu muncul. Lagi, dan lagi. Di mimpi yang berulang, di suara lagu yang tiba-tiba diputar random, di nama-nama yang kebetulan disebut orang lain, semuanya mengarah ke kamu. Awalnya dia ngira itu cuman ilusi. Halu karena rasa bersalah yang belum kelar. Tapi semakin dia cari petunjuk, semakin semesta ngasih jawaban yang sama. Satu nama, satu sosok, kamu. Hai sahabat jiwa, selamat datang kembali di Lerit Tarot. Terima kasih karena sudah hadir di bacaan energi kali ini. Tema kita hari ini cukup dalam dan mungkin bisa jadi kunci dari rasa penasaran kamu selama ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita mulaikan. Lucu ya Besti, dulu dia pernah ngerasa kamu terlalu biasa. Tapi sekarang, di tengah kerumitan dunia dan ribuan pilihan yang pernah dia punya, justru kamu yang paling dia cari. Tapi jangan salah, dia bukan lagi versi dia yang dulu. Sekarang dia sedang belajar memperbaiki dirinya sendiri. Pelan-pelan, satu demi satu. Dia mulai sadar, kalau cinta itu bukan cuma tentang rasa, tapi tentang usaha, tentang komitmen, tentang keberanian untuk jujur. Dan kamu adalah bagian dari pelajaran paling besar dalam hidupnya. Setiap kali dia hampir nyerah, nama kamu jadi pengingat. Setiap kali dia ngerasa sendiri, kenangan tentang kamu jadi cahaya. Dan setiap kali dia merasa kehilangan arah, semesta seolah berbisik, lihat ke belakang, ada satu hati yang belum kamu pulihkan. Sekarang dia lagi nyusun langkah, bukan buat balik dengan tangan kosong, tapi dengan kesiapan, dengan bukti, bahwa kali ini, kalau kamu kasih kesempatan, dia nggak akan sia-siain lagi. Dan kamu yang mungkin udah lama belajar ikhlas, yang mungkin udah capek nunggu tanpa kepastian, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa seperti ada sesuatu yang mau datang, sesuatu yang belum kelihatan tapi rasanya makin dekat, itu bukan perasaan biasa. Itu frekuensi jiwa yang saling manggil. Karena di semesta ini dua jiwa yang memang ditakdirkan gak akan pernah benar-benar terpisah. Mereka cuma butuh waktu dan keberanian untuk kembali saling menemukan. Kalau hatimu tenang saat mengingatnya, mungkin itu bukan luka, tapi panggilan. Tanda-tanda kehadirannya mulai terasa. Dia lagi deketin kamu lewat cara nggak biasa. Kamu ngerasa nggak sih belakangan ini ada hal-hal kecil yang bikin kamu mikir, loh, kok kayak ada yang merhatiin aku ya? Padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi energinya kerasa. Seolah ada seseorang yang ngamatin kamu dari kejauhan. Bukan secara fisik, tapi secara batin, secara energi. Dan bener banget Besti, itu dia. Setelah berkali-kali dikasih petunjuk sama semesta dan selalu muncul nama kamu, dia mulai peka. Dia mulai ngerti bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Sekarang, dia mulai gerak. Tapi caranya bukan kayak orang kebanyakan. Dia nggak langsung datang bawa bunga, nggak juga tiba-tiba ngechat bilang rindu. Tapi dia mendekat lewat cara yang nggak biasa. Ada energi yang mulai dia kirimkan lewat pikiran, lewat perasaan, bahkan lewat mimpi. Kamu mungkin pernah ngerasa kaget bangun tidur dan mimpiin dia. Atau tiba-tiba ngerasa pengen buka foto lama kalian. Atau lagi scroll, muncul postingan yang nyentil perasaan kamu soal dia. Itu bukan random Besti. Itu cara dia mengetuk ruang batinmu. Karena dia belum cukup berani buat hadir secara langsung,
tapi jiwanya udah gak tahan buat lebih dekat. Dan yang bikin makin jelas, kamu mulai ngerasa seperti ada hadirnya dia di sekitar kamu. Bukan fisik tapi getarannya. Dia lagi ngumpulin kekuatan buat balik, tapi dia juga takut. Takut ditolak, takut kamu udah berubah. Makanya dia lagi ngamatin kamu dari balik tirai tak kasat mata. Dia pengen tahu, apa kamu masih punya ruang buat dia? Dan kalau kamu sensitif secara energi, kamu pasti ngerasain. Ada getaran hangat yang tiba-tiba datang. Ada suara kecil di hati yang bilang, dia lagi mikirin kamu. Dan kadang kamu bisa dengar itu walau cuma lewat bisikan sunyi di dalam diri sendiri. Jangan heran kalau kamu mulai sering ngerasa gak sendirian. Karena dia lagi belajar berani. Berani buat datang bukan cuma karena kangen, tapi karena ingin memperjuangkan. Kadang, yang gak kelihatan justru paling terasa. Karena cinta sejati gak selalu datang dengan suara, tapi dengan getaran yang gak bisa dijelaskan. Dulu dia pernah merasa kuat. Kuat tanpa kamu. Kuat dengan keputusannya untuk pergi. Tapi sekarang, setiap malam jadi medan pertempuran antara logika dan hati. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai kalah. Malam-malamnya udah gak tenang lagi. Bukan karena suasana, tapi karena suara. Suara yang gak bisa dia matikan, karena datangnya dari dalam dirinya sendiri. Suara yang berbisik pelan, tapi terus-menerus. Kamu masih cinta kan? Dia pikir dia udah selesai. Tapi ternyata, namamu masih tinggal di sudut hatinya yang paling dalam. Dan setiap kali dia berusaha tidur, bayanganmu datang. Entah dalam bentuk kenangan, entah dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Dia bangun dengan keringat dingin, tapi jantungnya berdegup cepat. Karena dalam mimpi itu, kamu bilang sesuatu yang sebenarnya gak pernah kamu ucapkan di dunia nyata. Tapi terasa sangat nyata. Dan yang paling aneh, dia merasa kamu juga ngerasa hal yang sama. Seolah hatimu manggil dia, dan dia dengar. Entah bagaimana, hatimu berhasil menembus lapisan egonya, menampar sisi keras kepalanya, membuat dia mulai berpikir, apa ini tandanya aku harus kembali? Sekarang dia mulai gelisah. Setiap detik terasa seperti pertanyaan, apa aku masih punya kesempatan? Apa dia masih buka pintu? Dan semesta pun diam. Bukan karena gak peduli, tapi karena jawaban itu sebenarnya datang dari kamu. Kamu yang hatinya masih penuh luka, tapi juga penuh cinta. Kamu yang mungkin gak pernah bilang apapun, tapi diam-diam masih mengirim getaran rindu. Kalau akhir-akhir ini kamu juga ngerasa sulit tidur, atau tiba-tiba ngerasa sendu tanpa alasan, itu bukan sekadar mood swing, itu resonansi batin. Dua hati yang sedang saling memanggil diam-diam. Ketika dua jiwa yang pernah menyatu mulai saling mendengar lagi dalam diam, itu tandanya semesta sedang bekerja. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memberi kesempatan baru. Akhirnya, dia sadar bukan kamu yang harus dikejar, tapi dirinya sendiri dulu. Setelah sekian lama hidup dalam penyangkalan, akhirnya dia berhenti. Bukan menyerah, tapi diam. Diam untuk pertama kalinya. Bukan karena lelah, tapi karena sadar kalau ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Bukan di luar, tapi di dalam. Selama ini dia sibuk nyari kamu. Sibuk nanyain, kamu masih sayang gak? Sibuk ngintip dari jauh, ngelihat hidup kamu sekarang. Tapi tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya berbisik. Berhenti ngejar dia. Karena yang seharusnya kamu kejar adalah dirimu sendiri yang hilang. Dan seperti tamparan pelan dari semesta, dia mulai melihat semuanya dengan jernih. Bahwa cinta yang dewasa nggak datang dari rasa ingin memiliki, tapi dari keberanian untuk bertanggung jawab atas luka yang dulu dia buat. Dia sadar, kamu nggak pernah pergi. Yang pergi itu dirinya, yang sebenarnya belum siap, belum utuh, tapi maksa nyentuh hatimu yang tulus. Sekarang dia tahu,
Kalau dia masih kayak dulu, dia nggak pantas minta apa-apa dari kamu. Bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena dia masih harus merangkak naik ke dalam dirinya sendiri. Harus sembuhin luka masa lalu, harus belajar jujur sama dirinya sendiri. Harus berani bilang, aku belum sempurna, tapi aku mau belajar. Dan kamu besti. Kamu bukan tujuan. Kamu adalah cermin yang membuat dia sadar bahwa selama ini dia lari dari bayangannya sendiri. Makanya, belakangan ini dia mulai menarik diri. Bukan karena nggak peduli, tapi karena dia nggak mau ulangi kesalahan yang sama. Dia lagi ngelawan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Dan saat dia udah cukup kuat untuk berdiri, saat dia udah cukup jujur untuk mengakui semuanya, dia akan datang. Bukan dengan janji-janji kosong, tapi dengan versi dirinya yang lebih berani. Cinta yang sesungguhnya bukan soal mengejar, tapi soal bertumbuh. Dan kadang, untuk benar-benar layak mencintai, kita harus pulang dulu ke dalam diri sendiri. Waktu berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hidup terus jalan, orang-orang baru datang dan pergi. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah. Namamu masih tinggal di sana, di sudut hati yang gak bisa dia sentuh, tapi juga gak bisa dia lupakan. Dia pernah coba besti. Percaya deh, dia pernah benar-benar coba lupain kamu. Dengan cara sibuk kerja, sibuk ketawa sama temen, bahkan sibuk kenal sama orang baru. Tapi setiap kali dia berhenti sebentar, di antara keheningan itu, selalu ada kamu. Terkadang cuma lewat lagu, atau aroma kopi yang kamu suka, atau film yang pernah kalian tonton bareng. Hal-hal kecil, tapi punya kekuatan besar, karena semuanya adalah tentang kamu. Dan dia sadar, bukan kamu yang belum pergi, tapi hatinya yang belum ngebolehin diri buat benar-benar melepaskan. Karena kamu bukan cuma seseorang dari masa lalu, kamu adalah pelajaran, kamu adalah perasaan, kamu adalah rumah yang belum pernah benar-benar dia tinggalkan, meski pintunya udah tertutup rapat. Kadang, dia ngeliat ke langit malam dan nanya ke semesta, kalau aku salah, kenapa rasa ini masih ada? Kenapa namanya selalu muncul, bahkan saat aku nggak nyari? Dan jawaban dari semesta bukan kata-kata, tapi hati yang nggak pernah tenang. Dia mulai ngerti, kalau kenangan tentang kamu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dihadapi, untuk dimengerti, untuk diperjuangkan, kalau kamu masih punya ruang, karena ternyata kamu bukan kenangan biasa. Kamu adalah bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Waktu bisa menyembuhkan banyak hal, tapi tidak semua hal bisa hilang. Karena cinta sejati bukan untuk dilupakan, tapi untuk disadari dan dijaga saat waktu memberi kesempatan kedua. Akhirnya, dia sadar, kamu bukan sekadar cinta. Kamu adalah panggilan jiwanya. Dia pernah mengira cinta itu cuma soal rasa, soal deg-degan, soal senyum-senyum sendiri. Tapi kamu datang sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Kamu adalah tanya yang belum sempat dia jawab, rindu yang gak pernah benar-benar selesai. Dan kini, kamu menjadi panggilan jiwa yang terus membayang di pikirannya, bahkan saat dia mencoba untuk gak mikirin apa-apa. Akhirnya, dia sadar. Kenapa namamu terus muncul? Kenapa hatinya gak pernah tenang? Karena kamu bukan hanya seseorang dari masa lalu. Kamu adalah jalan pulang untuk jiwanya yang selama ini tersesat. Selama ini, dia pikir dia bisa temukan pengganti. Tapi gak ada yang sama. Gak ada yang bisa menyentuh dirinya sedalam kamu. Gak ada yang bikin dia ngerasa pulang seperti saat bersamamu. Dan sekarang, setiap langkah yang dia ambil terasa hampa tanpa arah. Setiap pencapaian terasa hambar. Karena bagian terdalam dalam dirinya kosong. Dan kekosongan itu bentuknya adalah kamu. Dia mulai sadar, ini bukan tentang cinta biasa.
Ini tentang koneksi yang gak bisa dijelaskan pakai logika. Tentang energi yang saling tarik-menarik meski udah jauh. Tentang kamu, yang jiwanya seolah memanggil namanya sejak awal. Dan walaupun dia belum tahu caranya kembali, dia tahu satu hal dengan pasti. Dia harus kembali. Bukan karena ego, tapi karena jiwanya gak bisa hidup tanpa menyentuh cahaya dari jiwamu. Ada cinta yang datang dari rasa, dan ada cinta yang datang dari jiwa. Ketika dua jiwa saling memanggil dalam diam, semesta pun akan membuka jalan pulang. Dan kalau kamu masih buka pintu, dia akan datang dengan versi terbaiknya. Ada satu hal yang terus menghantui dia akhir-akhir ini. Pikirannya udah gak bisa bohong lagi. Karena setiap kali dia memejamkan mata, bayangmu muncul. Bukan sebagai luka, tapi sebagai cahaya, sebagai arah. Dan dia mulai nanya ke dirinya sendiri, kalau aku punya kesempatan sekali lagi, apa aku siap? Kali ini, dia gak mau datang cuma bawa rindu. Dia gak mau muncul cuma buat minta dimengerti. Karena sekarang, dia ngerti. Kamu bukan butuh seseorang yang hadir cuma pas butuh. Kamu butuh seseorang yang hadir karena dia tahu kamu layak diperjuangkan. Dan kalau kamu masih buka pintu itu, meskipun setipis celah, dia akan datang. Bukan lagi dengan tangan kosong, tapi dengan tangan yang siap menggenggam tanpa lepas. Selama ini dia banyak diam, karena dia sedang berperang. Bukan dengan dunia, tapi dengan dirinya sendiri. Dia belajar jadi dewasa. Dia belajar berani ngaku salah. Dia belajar gak lari dari rasa. Dan sekarang dia udah siap. Siap untuk mencintaimu dengan penuh kesadaran, bukan ketergantungan. Siap untuk hadir dalam hidupmu, bukan sebagai beban, tapi sebagai penopang. Siap untuk bilang, aku gak sempurna, tapi aku tulus, dan aku gak akan pergi lagi. Tapi dia juga ngerti, semua ini tergantung kamu. Kalau kamu masih mau percaya, kalau hatimu masih punya ruang, maka kamu akan melihat dia datang. Dengan langkah yang yakin, dengan mata yang jujur, dengan cinta yang gak lagi setengah-tengah. Saat seseorang datang dengan versi terbaiknya, bukan karena kamu menuntut, tapi karena semesta sendiri yang mempersiapkan dia untuk mencintaimu dengan layak. Cinta itu gak pernah pergi. Dia cuma nunggu waktu yang tepat buat pulang. Banyak orang bilang, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi tidak dengan cinta seperti ini. Cinta ini gak pernah hilang. Gak pernah benar-benar pergi, meski kalian gak lagi saling menyapa. Karena cinta yang datang dari jiwa gak butuh panggung untuk tetap hidup. Selama ini, dia gak kemana-mana. Jiwanya tetap nyangkut di titik yang sama, kamu. Dan kamu pun, meski udah coba jalan terus, tahu dalam hatimu bahwa sesuatu di antara kalian belum selesai. Bukan karena kalian lemah, tapi karena hubungan ini ditulis dalam bahasa semesta. Bahasa yang gak selalu mudah dimengerti, tapi selalu terasa. Cinta itu diam, tapi kuat. Dia gak maksa, tapi dia nunggu. Gak semua orang bisa sabar menanti. Tapi cinta sejati, dia tahu kapan harus kembali. Dan sekarang waktunya tiba. Kalian gak lagi saling mencari dalam kabut. Karena semesta sudah menyingkirkan semua yang semu, agar kalian bisa saling menemukan dengan versi terbaik masing-masing. Dia yang dulu bingung, kini datang dengan arah. Kamu yang dulu terluka, kini punya cahaya. Dan saat pandangan kalian bertemu lagi, gak ada kata yang perlu dijelaskan. Hanya hati yang saling tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan pulang yang akhirnya dijawab. Cinta sejati gak pernah benar-benar pergi. Dia hanya mengambil jalan memutar untuk kembali di waktu yang paling tepat, sebagai hadiah yang paling tulus dari semesta. Ciri-ciri dia, energi yang dominan. Dia seorang pekerja keras, fokus, ambisius. Dia punya energi seseorang yang gak gampang menyerah.
Walaupun kamu pikir dia cuek atau diam-diam aja, sebenarnya dia sedang build himself up supaya bisa pantas datang ke kamu. Bukan modal cinta doang, dia pengen bawa bukti nyata. Dia kalem di luar, badai di dalam. Gak banyak bicara, tapi hatinya sering penuh konflik batin. Dia sering mikir panjang dan gak sembarangan dalam ambil keputusan. Tapi begitu udah yakin, dia bisa jadi sosok yang luar biasa solid dan setia. Dia punya tatapan yang tajam, tapi dalam. Kalau kamu lihat matanya, ada sesuatu yang bikin deg-degan. Seolah dia bisa lihat langsung ke dalam jiwamu. Dan ya, karena sebenarnya dia merasa terhubung, bukan cuma tertarik. Dia pernah terluka, tapi nggak jadi pahit. Dia punya luka masa lalu yang cukup dalam. Tapi justru dari sanalah dia belajar, bangkit, dan berubah. Jadi sekarang, dia bukan hanya ingin mencintai, tapi juga melindungi. Zodiak yang mungkin dia miliki, Capricorn, Virgo, Taurus. Zodiak tanah ini menggambarkan energi pria yang pekerja keras, serius dalam membangun masa depan, dan gak suka buang-buang waktu untuk hubungan yang main-main. Tapi sekalinya dia sayang, dia akan all in. Scorpio, ini dia si misterius dan intens. Dia bisa aja kelihatan dingin, tapi perasaannya dalam banget. Scorpio juga sering ngerasa koneksi spiritual dengan seseorang, dan kamu adalah salah satunya. Lalu ada Aries atau Leo. Kalau dia agak keras kepala dan pernah menjauh karena egonya, kemungkinan dia ada di antara dua ini. Tapi begitu dia ngeh bahwa kamu adalah rumahnya, dia bakal fight sampai akhir. Dan yang bikin spesial dari semua zodiak ini, energinya bukan cuma romantis, tapi juga spiritual. Ada sinyal kuat bahwa dia punya ikatan batin dengan kamu. Bisa jadi kamu pernah mimpiin dia, ngerasa dia narik kamu terus padahal kalian gak komunikasi, atau tiba-tiba inget dia tanpa alasan jelas. Itu karena jiwanya memang gak pernah pergi. Kira-kira adakah yang resonan ke kalian? Terima kasih udah dengerin pesan ini sampai akhir. Semoga kamu dapat pencerahan yang kamu butuhkan. Jangan lupa untuk selalu percaya sama intuisi kamu, karena kadang hati lebih dulu tahu sebelum semuanya terbukti. Sampai ketemu lagi di bacaan selanjutnya. Jaga hati, jaga energi, karena kamu pantas dicintai sepenuhnya.